Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pendidik, teman-teman proktor. Berikut tutorial terkait asesmen nasional. Nah, untuk mengakses laman ini, website ini, Bapak Ibu bisa melihat di pojok kiri atas. Di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm dan enter. Nah, di tampilan beranda ini kita disajikan beberapa fitur dan beberapa informasi terkait asesmen nasional. Yang pertama, pengertian dari asesmen nasional itu sendiri. Kemudian yang kedua, informasi kedua itu adalah terkait literasi itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak akan kebingungan lagi nanti ketika ditanya literasi, numerasi juga itu seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Selanjutnya di slide yang keempat di sini disediakan terkait pedoman pembelajaran untuk guru dan siswa. Selanjutnya apa itu asesmen kompetensi minimum? Untuk video pembelajaran atau tutorial dalam bentuk videonya sudah disiapkan di sini. Kemudian yang di bawah di sini adalah terkait numerasi, literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat saja. Dan jangan lupa untuk lembar tanya jawab AKM itu sudah disiapkan di sini, dan untuk pembahasan terkait AKM dan implikasinya dalam pembelajaran juga sudah disediakan. Kemudian untuk level pembelajaran, untuk contoh-contoh soalnya nanti Bapak Ibu akan dilihatkan di sini level 1, level 2 sampai dengan level 6. Nah, kita kembali di bagian atas untuk asesmen nasional, apa itu AKM, video sosialisasi, file-file AKM, Bapak Ibu bisa silakan diklik saja. Kemudian untuk contoh-contoh soal AKM. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas terkait aplikasi AKM itu sendiri, bagaimana siswa mengerjakan soalnya. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, untuk uji coba Ayo AKM ini Bapak Ibu bisa klik di sini atau klik di sini. Oke. Ini kalau kita klik ya, kita coba klik saja di sini. Untuk bentuk soal dari AKM itu sendiri di sini dibagi ya beberapa bagian. Yang pertama itu pilihan ganda, di mana peserta didik itu hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian pilihan ganda kompleks, peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nanti sebentar kita akan perlihatkan yang seperti apa itu pilihan ganda kompleks. Kemudian ada juga menjodohkan, yaitu peserta menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan dari pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian ada juga isian singkat, di mana peserta didik atau peserta ujian ini dapat menjawab berupa bilangan atau kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait uraian. Di sini peserta menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tampilan ini Bapak Ibu bisa nanti share ke siswa-siswanya atau peserta didiknya, calon-calon sasaran dari ANBK nantinya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, agar peserta didik kita terbiasa bagaimana cara menjawab dan bagaimana bentuk-bentuk soal dari AKM itu sendiri. Di simulasi ini disediakan ada dua materi, yang pertama literasi dan numerasi. Kemudian di jenjangnya tinggal kita menyesuaikan, dia jenjang SD, MI, paket A, kemudian SMP, MTS atau paket B. Selanjutnya SMA, Madrasah Aliyah, MA ya, SMK atau paket C. Kita coba simulasikan pada numerasi untuk jenjang SMP MTS. Oke. Di sini kita tinggal klik OK dan lanjutkan. Jadi siswa tinggal diarahkan seperti ini, kemudian mereka akan menjawab soal tersebut. Namun di sini kita akan dialihkan untuk login. Oke. Untuk login Bapak Ibu, di sini disiapkan username dan password secara default. Namun Bapak Ibu jika ingin menggantinya silakan diganti saja. Misalkan di sini adalah masukkan nama siswa dan passwordnya ini bebas. Sebagai contoh, Bapak Ibu saya masukkan username. Ini username yang disiapkan ini adalah dummy ya, bebas. Kita memilih, misalkan saya tulis nama saya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian passwordnya juga bebas dimasukkan password apa. Oke.
di sini Bapak Ibu ya, walaupun dia tidak masukkan username dan passwordnya, karena tadi secara default sudah disiapkan username dan password itu sendiri, Bapak Ibu tinggal klik login saja itu sudah bisa. Oke, ini hanya contoh. Saya masukkan kembali nama, kemudian passwordnya secara default saya ketik ini, kemudian silakan klik login. Pada menu login ini kita ditampilkan untuk mengkonfirmasi data peserta. Yang pertama kode di sini nanti kita menyesuaikan ya jenis kelamin misalkan laki-laki atau perempuan, kemudian ketika nama peserta. Nama peserta misalkan saya ketik kembali nama saya, kemudian tanggal lahir disesuaikan dengan tanggal lahir dari peserta itu sendiri. Oke, untuk tokennya jangan sampai bingung tokennya di mana peserta didik atau peserta ujian nanti mengambil token tersebut. Token itu kita sudah disediakan di menu ini. Oke, bisa dilihat ini ya. Ini bisa kita copy ya, copy token ini atau kita mengetiknya ulang. Oke, seperti ini. Kemudian kita submit. Dan kita menunggu. Di sini kita kembali untuk mengkonfirmasi tes dan kemudian melihat bahwa nama tesnya adalah numerasi, status tesnya adalah tes baru, waktu tes, tanggalnya dan jam disediakan di sini, dan alokasi waktu tes itu sendiri. Oke, kita akan mulai dengan cara mengklik mulai. Oke. Di sini disajikan soal dari AKM itu sendiri karena ini adalah soal numerasi. Fitur-fitur juga disiapkan di sini. Yang pertama untuk mengubah ukuran font ya, memperkecil ya, membuatnya kembali normal dan memperbesar. Jika dirasa soalnya terlalu kecil bisa diperbesar. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada informasi soal, bisa diklik untuk melihat informasi soalnya. Kemudian ini adalah sisa waktunya dan ini adalah daftar soal. Oke, daftar soal bisa langsung dipilih. Di sini kita sajikan 13 hanya sebagai simulasi. Kemudian kita coba untuk menjawab soalnya. Misalkan saya pindah ke soal nomor 6. Ini kita bebas untuk memilih soal mana yang pertama kali kita akan mengerjakan. Atau ketika peserta didik menjawab soalnya ini masih ragu dengan jawabannya, bisa mengklik ragu-ragu atau langsung ke soal berikutnya. Dan pastikan nanti pada saat pelaksanaan utamanya soal itu sudah terjawab sebelum pindah ke step berikutnya. Oke. Ini kita akan lihat di sini ada soalnya, misalkan soal pertama ini disajikan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Di sini pilihan ganda di sini dalam artian ini kita disediakan perdebatan ya. Peserta hanya memilih atau yang bisa menjawab satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban tersebut. Oke. Nanti setelah peserta yang membaca, silakan disesuaikan saja jawabannya. Itu misalkan pertanyaannya, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama agar mendapatkan harga yang paling murah, toko mana yang ia harus belanja. Maka siswa tinggal melihat di mana jawaban yang diperlukan dari soal ini. Misalkan siswa memilih jawaban D. Jadi untuk perdebatan ini yang soal pilihan ganda ini, siswa hanya diizinkan untuk memilih satu jawaban yang benar. Oke, sebagai contoh saya pilih D. Ya. Kalau sudah, maka silakan klik soal berikutnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di sini pilihan jawabannya ini adalah pilihan janda kompleks. Peserta dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Oke, misalkan siswa ingin memilih dua jawaban. Misalkan jawaban yang benar ini dan ini. Oke, atau ini ya. Jadi peserta didik bisa menjawab lebih dari satu. Oke, saya klik soal berikutnya. Di sini soalnya adalah pilihan ganda. Jadi ini adalah soal pilihan ganda
kompleks, tapi dia berbentuk matriks. Nah, di sini peserta didik bisa memilih benar atau salah dari pernyataan tersebut. Misalkan dipilih ini adalah pernyataan salah dan ini adalah salah. Nah, inilah yang disebut dengan pilihan ganda kompleks berbentuk matriks. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, di sini lagi disajikan masih soal yang nomor 4. Di sini dia adalah bentuk isian singkat. Jadi perlu dipahami bahwa untuk isian singkat ini ada yang berbentuk kata dan ada yang berbentuk angka. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Nah, kalau pilihan ini berarti dia dalam bentuk kata ya. Misalkan di sini ditanyakan belanja di toko mana. Oke. Jadi siswa nanti menganalisis soalnya, kemudian dengan melihat di kolom ini daftar harga normalnya sebelum diskon dan diskon pada beberapa toko. Misalkan siswa menjawab toko yang dipilih adalah selaras, kemudian klik selanjutnya. Oke, di sini lagi disajikan tabel pernyataan dan di sini ada pilihan menjodohkan. Artinya peserta menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pernyataan dengan jawabannya. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Misalkan seperti ini. Baju di toko bagus. Berapa harganya? Oke, ini menyesuaikan dari pernyataan yang ada pada tabel ini. Sebagai contoh, saya pilih yang pertama, baju di toko bagus. Kita pilih seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mengklik ini, kemudian mengarahkan ini ke sini, mengklik, jadi cuma diklik sekali, nanti akan muncul garis ya, garis lurus. Misalkan yang kedua, toko di Andini Busana, seperti ini. Oke, jadi tampilannya kurang lebihnya seperti ini, tinggal menyesuaikan dari jawaban yang diperlukan dari soal ini. Kalau misalkan ini mau diganti, bisa klik kembali ini ya. Kalau mau ganti jawaban ini, klik kemudian pilih seperti ini. Oke. Kemudian klik soal berikutnya. Nah, masih tabel yang sama. Di sini adalah jawaban singkat. Nah, dengan jawaban singkat ini, bukan jawaban singkat ya. Ini adalah soal berbentuk uraian. Jadi peserta ini dia akan menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan dari jawabannya. Sini juga sudah ada bold hitam, ada pertanyaan berapa rupiah sisa uangnya, kemudian jelaskan jawabanmu. Jadi peserta didik nanti atau peserta ujian ini nanti akan menjawab berapa rupiah sisa uangnya, kemudian dia menjelaskan kenapa dia bisa mendapat yang seperti ini. Oke, saya klik selanjutnya ya. Ini tinggal kita menyesuaikan jawaban dari soal-soal itu. Oke. Saya percepat saja. Jadi tampilannya tadi sudah disampaikan, bentuk soalnya itu ada 5 bagian ya. Ini tinggal menyesuaikan. Ini bentuk matriks ya, seperti ini. Berikutnya ini lagi soalnya, ini adalah bentuk isian singkat dalam bentuk angka. Jadi kalau dalam bentuk angka maka siswa hanya menuliskan angkanya. Misalkan seperti ini. Ya, kita coba. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 sudah disajikan untuk soalnya dengan ukuran-ukuran dari gambar ini. Nanti siswa tinggal menyelesaikan. Misalkan dia berkeinginan untuk mengisi penuh stoples tersebut dengan biskuit jenis. Oke, saya baca cepat saja. 6.000 ya. Oke, ini tinggal menyesuaikan saja. Kemudian klik soal berikutnya. Ini bentuk jawaban yang panjang ya, bentuk uraian
Sekali lagi, untuk soal bentuk uraian maka siswa akan memberikan penjelasan dari jawaban yang dipilihnya. Oke, saya copy saja ini sebagai contoh. Oke, soal berikutnya. Ya, kita menyesuaikan saja. Berikutnya nomor 13, sepertinya ini adalah soal terakhir dari daftar soal. Kalau kita lihat, oh ya, di sini ada nomor 6 kita rangkai tadi. Nah, misalkan ini juga adalah bentuk matriks ya. Soal pilihan ganda kompleks. Disajikan beberapa pernyataan dan kita memilih. Oke, di sini misalkan ini ya. Ini menyesuaikan. Kemudian kita klik soal berikutnya. Oke. Ini sudah selesai. Kalau ingin kembali, silakan klik kembali. Kalau ingin selesai tes, maka kita klik selesai tes. Oke, seperti ini. Nah, inilah jawaban siswa dan di sini adalah kunci jawabannya. Nanti ditampilkan jawabannya di bagian pojok kiri, jawaban dari peserta ujian, dan di bagian kanan ini adalah kunci jawaban dari jawaban soal yang dikerjakan oleh peserta ujian. Nah, harapannya teman-teman guru, Bapak Ibu guru, ataupun proktor nanti ketika memberikan sosialisasi di madrasahnya, maka silakan disesuaikan, dibahaskan bagaimana bentuk-bentuk soal tersebut dan bagaimana menjawab soal-soalnya. Nanti tinggal menyesuaikan. Oke. Untuk hasilnya nanti sebagai pelajaran bagi peserta didik atau referensi bagi Bapak Ibu guru, maka silakan tinggal unduh hasilnya. Seperti ini. Kemudian kita tinggal download. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal diarahkan untuk logout. Nah, seperti inilah bentuk dari soal AKM itu sendiri dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan pembahasan-pembahasan yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.